Selamat siang. Pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kaidah bahasa dari teks editorial. Pertama, kita masuk ke struktur dari teks editorial. Struktur dari teks editorial yaitu ada tesis atau pernyataan pendapat, lalu ada argumentasi, dan adanya pernyataan ulang atau adanya penegasan ulang. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu adalah bagian tesis atau pernyataan pendapat. Nah, bagian ini adalah bagian yang berisi tentang isu yang dibahas dalam teks editorial oleh si tim redaksi. Jadi, pada bagian inilah pembaca mengetahui bahwa isu yang diangkat oleh redaksi itu isu tentang apa, begitu. Nah, contoh di sini pada slide yang ada di depan kalian, yaitu isu yang diangkat oleh penulis atau oleh tim redaksi ini adalah tentang kerjasama Bio Farma dan Sinovac dari Cina memasuki uji klinis tahap 3. Nah, jadi isu ini yang diangkat oleh mereka dan akan mereka jadikan bahan dalam editorial mereka. Nah, yang perlu diingat bahwa tesis atau pernyataan pendapat itu selalu berada di paragraf awal karena memang fungsinya sebagai pengantar untuk isu yang mereka bahas dalam teks editorial tersebut. Sehingga tidak ada lagi yang bertanya tentang ibu boleh tidak tesis ada di tengah-tengah paragraf. Jadi tesis atau pernyataan pendapat merupakan paragraf pengantar pada teks editorial. Nah, jadi pada bagian tesis ini selain adanya penyampaian isu, ada juga terdapat pendapat dari si redaktur terkait isu tersebut. Nah, pendapat ini akan dipertegas dengan argumentasi-argumentasi pada struktur berikutnya. Ambil contoh di sini Ibu menggarisbawahi kalimat, oleh karena itu harapan akan datangnya vaksin tidak boleh membuat kita euforia berlebihan dan melupakan tugas pokok saat ini, yaitu uji massal, pelacakan, dan karantina. Jadi dalam tesis ini ada isu yang diangkat, lalu isu itu diberikan pendapat atau dikomentari. Lalu pernyataan pendapat ini dari si redaktur akan dipertegas atau dielaborasi dengan argumentasi-argumentasi pada paragraf berikutnya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian dari argumentasi. Jadi bagian argumentasi itu adalah bagian alasan atau gagasan yang diungkapkan penulis untuk memperkuat pernyataan pendapat yang dimukakan pada awal teks. Nah, intinya pada bagian argumentasi inilah kita akan menemukan gagasan-gagasan atau pendapat-pendapat dari si penulis ini. Dalam hal ini adalah redaktur. Dengan mengemukakan argumentasi ini, penulis berusaha meyakinkan pembaca bahwa pernyataan yang mereka sebutkan di awal itu adalah pernyataan yang benar begitu. Nah, tentu dalam argumentasi ini kita akan menemukan adanya data-data atau adanya asumsi-asumsi dalam bentuk kalimat opini atau kalimat fakta, sehingga pada bagian argumentasi ini bagian untuk memperkuat atau memperjelas pernyataan mereka yang ada di awal begitu. Nah, kita masuk ke struktur yang terakhir, yaitu bagian dari penegasan ulang. Nah, bagian penegasan ulang ini merupakan bagian simpulan atau bagian yang berisi saran dan rekomendasi terkait isu yang sedang dibahas dari penulis teks editorial ini. Jadi pada bagian penutup ini atau bagian penegasan ulang ini, si penulis memberikan rekomendasi atau solusi terkait permasalahan yang sedang dibahas. Namun ada beberapa teks editorial yang memang tidak memberikan solusi atau memberikan saran terkait permasalahan yang sedang dibahas. Itu karena
teks editorial tersebut hanya berisi pemaparan isu-isu yang memang sedang terjadi, yang fungsinya untuk memperjelas isu tersebut. Nah, biasanya ini adalah teks editorial yang netral begitu. Jadi, mereka hanya memaparkan kalau dari sisi masyarakat akan seperti ini, dari sisi pemerintah seperti ini, dan mereka tidak memberikan rekomendasi solusi sama sekali. Jadi, tidak semua teks editorial itu pada bagian penegasan ulangnya berisi solusi atau berisi saran atau rekomendasi dari permasalahan yang sedang dibahas. Nah, untuk kaidah bahasa, Ibu tidak akan memberikan penjelasan. Jadi, silakan kalian baca dan pahami secara saksama, karena memang kaidah bahasa yang ada dalam teks editorial tersebut sudah pernah kita pelajari pada teks-teks sebelumnya. Jadi, jika memang ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan sama Ibu pada sesi diskusi.